Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan guru penerima sertifikasi, baik guru PNS maupun non-PNS. Kali ini saya akan mengupdate tentang informasi terbaru terkait dengan perkembangan pencairan sertifikasi triwulan 3 tahun 2021. Namun sebelumnya, kepada rekan-rekan sekalian yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan dunia pendidikan. Kita coba bahas. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwasanya di 15 September kemarin, sesuai dengan aturan yang terdapat pada Juknis penyaluran dak non-fisik, disebutkan bahwa laporan realisasi pencairan sertifikasi TW1 TW2 sudah harus diterima oleh Direktur Jenderal Keuangan paling lama 15 September. Sehingga setelah itu Bapak Ibu sekalian, maka dikucurkanlah dana non fisik untuk sertifikasi, ya. Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya di belakang. Nah, pada hari Senin semalam, tepatnya di 27 September 2021, ini sudah ada daerah yang memberikan pemberitahuan kepada guru di bawah jajarannya untuk pemberkasan sertifikasi triwulan 3 ini. Nah, berkas-berkas yang harus disiapkan sepertinya ada yang berubah Bapak Ibu sekalian kalau kita bandingkan di semester yang lalu. Disebutkan di sini, sehubungan dengan memasuki triwulan 3 tahun anggaran 2021 di mana cukup banyak data yang berubah, ya, maka diperlukan pemberkasan tunjangan profesi pendidikan tahun 2021. Perubahan sebenarnya yang paling utama di sini adalah masalah jumlah jam, kemudian barangkali ada perubahan gaji akibat gaji berkala. Lalu ditambahkan untuk diberitahukan kepada seluruh guru penerima tunjangan profesi guru di lingkungan Dinas Pendidikan, ini adalah Kabupaten Gresik, agar melakukan perbaikan data pada Dapodik, ya, dan Gresik PD Seru. Nah, ini salah satu program yang diluncurkan oleh Kabupaten Gresik untuk pengawas perbaikan datanya melalui akun pengawas masing-masing. Perbaikannya melalui dari golongan, masa kerja sesuai dengan SK pangkat dan SK berkala terakhir guna untuk mencetak SPTJM. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini berkewajiban untuk memeriksanya, ya. Walaupun yang mengisi datanya adalah operator, setidak-tidaknya Bapak Ibu memvalidasi sehingga kalau ada kelalaian atau kesalahan bisa langsung dikoordinasikan ke operator sekolah. Format SPTJM penerima tunjangan profesi guru diisi dan dicetak pada aplikasi Gresik PD Seru. Di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian dikumpulkan paling lama tanggal 5 Oktober 2021. Nah, inilah batas terakhir yang disampaikan oleh Kabupaten Gresik, dan ini juga akan sama seperti daerah-daerah yang lain, barangkali hanya sedikit perbedaan, ya. Disebutkan di sini jenjang TKSD melalui Dinas Pendidikan yang ada di kecamatan masing-masing, jenjang SMP negeri di Korwil lembaga swasta melalui MKKS. Lalu yang ketiga, kelengkapan berkas bagi yang sudah lulus sertifikasi meliputi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM 1 lembaga, 1 SPTJM ditandatangani kepala sekolah dan mengetahui pengawas binaan masing-masing, ya. Lalu di sini berkas yang harus dilampirkan adalah masing-masing guru ini fotokopi ijazah S1, fotokopi sertifikat pendidik, SK perangkat terakhir, SK berkala terakhir, SK PBM. Lalu yang paling penting adalah info GTK yang sudah valid. Biasa secara umum di semester sebelumnya ada beberapa berkas ini yang sebenarnya tidak perlu, ya. Yang perlu dilengkapi oleh guru adalah info GTK yang sudah valid. Jadi nomor 1 sampai nomor 3 ini biasa tidak pernah diminta oleh dinas. Namun inilah perubahan di tahun ini, ya, tergantung kebijakan masing-masing dinas tentunya atau masing-masing Pemda. Lalu untuk guru P3K non PNS GTT dan GTY, ini berkasnya Bapak Ibu sekalian, fotokopi SK P3K atau SPK atau SK GTY terakhir, lalu fotokopi SK pembagian beban mengajar ini semester ganjil ini, lalu fotokopi ijazah S1, fotokopi sertifikat pendidik, surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah, dan info GTK yang sudah valid. Ini yang berkas yang harus Bapak Ibu lengkapi. Dibuat rangkap 2, SPTJM asli bermaterai 10.000 dimasukkan dalam outer, berkas GTT dimasukkan dalam snel tersendiri. SPTJM guru PNS disusun di atas guru non PNS, SPTJM asli dan scan dan diupload pada menu upload berkas yang ada di Gresik. Ya, ini barangkali di aplikasi yang disediakan oleh Pemdanya. Demikian atas perhatiannya dan kersamaannya disampaikan. Terima kasih. Jadi dengan ini maka tentu ada pengetatan terkait dengan pemberkasan untuk triwulan 3 ini, ya, yang sekaligus juga nanti akan berlaku ke
berkas triwulan keempat. Nah, sekarang kita coba lihat perkembangan info GTK kita pada hari Senin semalam ini, tepatnya saya buka di 10.54 malam ini Bapak sekalian. Di sini tampilkan ya status validasi tunjangan profesi valid menunggu verifikasi dinas. Nah, secara umum berdasarkan informasi yang berkembang di kalangan rekan-rekan sekalian ya, info GTK-nya masih status seperti ini. Jadi ini masih menunggu verifikasi dinas. Nah, untuk memverifikasinya nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi berkas seperti tadi. Namun kalau kita periksa data-data yang ada di sini semuanya sudah di checklist. Jadi tidak ada lagi tanda cross di sini Bapak Ibu sekalian. Itu artinya datanya sudah lengkap, tinggal nanti validasi dari dinas. Nah, yang berikut kita coba lihat bagaimana sebenarnya pencairan sertifikasi di tahun lalu sebagai gambaran di tahun ini. Di tahun lalu Bapak Ibu sekalian untuk penerbitan SKTP ya, ini diterbitkan berbeda-beda di masing daerah. Kalau di daerah saya ini Bapak Ibu sekalian di tanggal 17 bulan 11 ini sudah terbit ya SKTP untuk Juli Desember. Lalu kemudian pencairannya di tahap 1 ini SPM-nya muncul di tanggal 25 bulan 11 atau 2 minggu setelah keluar SKTP. Namun Bapak Ibu sekalian di tahun yang lalu saya ingat persis tunjangan sertifikasi itu saya terima untuk triwulan 3 dan berdekatan dengan triwulan 4 tepatnya di akhir Desember. Tahun-tahun sebelumnya 2018, 2017 juga saya terimanya seperti itu ya. Mungkin ada beberapa daerah yang menerimanya sebelum di minggu akhir Desember. Lalu kondisi pendanaan dak non fisik ya, ini impor terbaru dari Kemenkeu yang mana tadi di tanggal 15 itu sudah mulai direalisasikan atau dikirim ke kas daerah. Nah, di sini di minggu yang lalu disebutkan oleh Kemenkeu di laporan APBN-nya bahwa penyaluran APBN termasuk di sini adalah TKDD, yakni transfer ke daerah yang memuat tunjangan sertifikasi guru itu sebesar 472,9 triliun. Namun di sini ada catatan yang dibuat oleh Kemenkeu pada saat pemaparannya ya, yang mana disebutkan di sini penyaluran TKDD masih perlu akselerasi melalui peran Pemda. Jadi nampak di sini memang penyalurannya ya masih butuh perhatian. Yang mana jumlah alokasi yang sudah terrealisasi ke daerah ini rekap sampai dengan 31 Agustus Bapak Ibu sekalian. Realisasi penyaluran transfer ke daerah dan dana desa hingga 31 Agustus 2021, realisasi TKDD sebesar 472,91 triliun atau 59,5% terhadap total alokasi TKDD 2021. Jadi nampak di sini hampir 60%, yang artinya untuk semester ganjil ini atau triwulan 3 dan triwulan 4 itu tinggal 40% ya. Yang mana rinciannya adalah realisasi TKDD per Agustus ini dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dan dana alokasi khusus non fisik. Non fisik yang sudah terrealisasi adalah 79,0 triliun. Ini memuat tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus, kemudian tunjangan tambahan penghasilan masing-masing guru, PNS, dan non-PNS di seluruh daerah di Indonesia. Nah, barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga kiranya pencairan sertifikasi triwulan kita tetap lancar seperti biasa, tidak terpengaruh oleh adanya refocusing anggaran yang kalau kita perhatikan ini menyasar di beberapa kementerian lembaga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.